Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Rustiawan dengan NIM 124334040 dari program studi Teknologi Industri Pertanian. Pada video ini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang AMDAL beserta dokumen turunannya, yaitu ANDA, RKL, dan RPL, serta contoh studi kasus penerapannya. Yang pertama, apa itu AMDAL? AMDAL adalah atau analisis mengenai dampak lingkungan. Adalah kajian yang dilakukan sebelum sebuah proyek dijalankan dengan tujuan untuk mengetahui dampak yang mungkin timbul terhadap lingkungan. AMDAL wajib bagi kegiatan yang berdampak besar dan penting sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2009 dan PP nomor 22 tahun 2021. Tujuan utamanya adalah memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan, meminimalkan dampak negatif, dan membantu pemerintah menetapkan persetujuan lingkungan. AMDAL memiliki dokumen utama. Yang pertama, KA AMDAL, ruang lingkup kajian. Yang kedua, ANDAL, analisis dampak yang mendalam. Terus yang ketiga, RKL, rencana pengelolaan dampak. Yang keempat, RPL, rencana pemantauan dampak. Yang kedua, penjelasan dokumen AMDAL. Yang pertama, KA AMDAL menentukan fokus kajian, parameter yang dikaji, lokasi studi, dan metode analisis. Yang kedua, AMDAL, dokumen ini memuat analisis lengkap proyek, kondisi lingkungan awal, prediksi dampak, evaluasi dampak, besar penting, dan kesimpulan apakah proyek layak lingkungan atau tidak. C. Yang ketiga, rencana pengelolaan lingkungan. RKL berisi langkah-langkah untuk mengelola dampak negatif, contohnya pengendalian pencemaran air dan udara, pengolahan limbah, program sosial untuk masyarakat sekitar. Yang keempat, rencana pemantauan lingkungan atau RPL, berisi program pemantauan untuk memastikan RKL dijalankan dengan baik, misalnya pemantauan kualitas air, sungai, pemantauan emisi cerobong, survei persepsi masyarakat. Hasil pemantauan harus dilaporkan secara berkala ke Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya, tantangan implementasi AMDAL. Meskipun AMDAL sudah diwajibkan, masih ada tantangan seperti kualitas dokumen yang kadang hanya formalitas, pengawasan pemerintah daerah yang masih lemah, komitmen perusahaan dalam menjalankan RKL dan RPL sering tidak konsisten, potensi konflik sosial jika masyarakat tidak dilibatkan sejak awal. Karena itu, transparansi dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus yang saya ambil itu adalah pabrik pengolahan kelapa sawit. Gambaran proyeknya, PT Agro Makmur Lestari berencana membangun pabrik kelapa sawit kapasitas 60 ton TWS per jam di Kabupaten X. Proyek mencakup land clearing, pembangunan pabrik, ipal, boiler, dan pengolahan limbah. Selanjutnya ada rona lingkup awal dari pabrik pengolahan kelapa sawit, tanah datar dan rentan erosi. Sungai A memiliki kualitas air baik, udara bersih, vegetasi, semak, dan fauna umum. Masyarakat sekitar mayoritas petani dan berharap mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, dampak penting. Beberapa dampak besar yang ditemukan. Yang pertama, erosi dan sedimentasi akibat pembukaan lahan. Yang kedua, debu dan kebisingan dari alat besar. Yang ketiga, potensi keresahan sosial terkait perekrutan tenaga kerja. Selanjutnya, RKL, upaya pengolahan. Perusahaan merencanakan pembangunan tanggul dan drainase sedimen, pembangunan ipal anaerob dan aerob dengan polishing pond, pemasangan penangkapan debu. Prioritas rekrutmen tenaga kerja lokal minimal 60%. Program pemberdayaan dan pelatihan masyarakat. Selanjutnya ada RPL, pemantauan. Pemantauan dilakukan terhadap kualitas air Sungai A, emisi cerobong dan kualitas udara ambien, dan persepsi dan keluhan masyarakat. Laporan harus diberikan secara berkala kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, kesimpulan studi kasus. Proyek dinyatakan layak
lingkungan asalkan seluruh komitmen RKL dan RPL dijalankan penuh dan dilaporkan transparan. Yang terakhir itu adalah penutup. Kesimpulannya, AMDAL adalah alat penting untuk memastikan pembangunan tetap ramah lingkungan dengan dokumen AMDAL, RKL, dan RPL yang baik, serta implementasi yang konsisten. Pembangunan dapat berjalan seimbang antara ekonomi, lingkungan, dan sosial. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.